malam dan shalom. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini dalam ibadah kita, di mana kita akan bersama-sama bersekutu, menyembah Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan akan menaikkan doa-doa kita pada malam hari ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menyiapkan seluruh keberadaan kita untuk kita arahkan kepada Tuhan sejenak dalam ibadah kita melalui persekutuan doa kita malam hari ini. Mari saya silakan jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 105, penebus yang terindah. Dipertemukan bersama-sama dalam ibadah kami pada malam hari ini. Karena itu ya Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami pada malam hari ini. Tatkala kami ada di hadirat-Mu menyembah Tuhan, Engkau urapi kami Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau lawat kami. Dan biarlah ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini ya Bapa, jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Malam hari ini bersama-sama kita akan merenungkan bahagian firman Tuhan. Sebagai tanda kesiapan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 99, ambil kesempatan untuk sucilah.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini Tuhan, atas pertolongan Tuhan bagi kami, telah menyertai kami sepanjang minggu ini dalam berbagai aktivitas kami, dalam berbagai kegiatan kami. Kami menaikkan syukur kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami diperkenankan oleh Tuhan untuk ada di hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu, bahkan menyampaikan permohonan doa kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk merenungkan bahagian firman Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan menolong kami. Biarlah Roh Kudus membuka akal dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan meneguhkan kami untuk terus setia berdoa kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas pertolongannya yang telah menyertai kita sepanjang minggu ini dalam berbagai kegiatan kita, aktivitas kita, rencana kita. Dan puji nama Tuhan, malam ini kita ada di hadirat-Nya untuk berdoa bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Sebelum kita menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan, kita akan merenungkan bahagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itulah pokok renungan kita dari ke-8 ayat pembacaan kita ini. Sekali lagi, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bahagian pembacaan kita ini menegaskan tentang pentingnya untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 1 dari pembacaan kita mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dengan kata lain, tujuan perumpamaan ini diberikan adalah untuk mendorong kita, memotivasi kita, supaya kita terus setia berdoa dengan tidak berkeputusan atau dengan tidak jemu-jemu dalam kehidupan kita.
untuk memahami alur perumpamaan ini, kita harus melihat konteksnya dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu pada Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37, persis perikop yang mendahului pembacaan ini. Di mana di sana dalam ayat 20 Tuhan Yesus sedang menjawab pertanyaan orang-orang Farisi tentang kapan kerajaan Allah itu datang, dan sekaligus juga menjawab pertanyaan murid-murid kepada Yesus tentang di mana kedatangan kerajaan Allah itu sendiri. Lalu kemudian Tuhan menjelaskan dengan banyak hal, lalu kemudian memberikan perumpamaan ini. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa soal kapan dan di mana kedatangan kerajaan surga itu bukan bahagian yang paling penting. Yang paling penting adalah sikap kita dalam menyambut kedatangan kerajaan surga atau kerajaan Allah itu. Dalam hal ini menunjuk kepada peristiwa akhir zaman. Dalam ayat 20 sampai 37 Tuhan Yesus menjelaskan tentang apa yang akan terjadi menjelang kedatangannya. Di sana dijelaskan tentang ada satu masa di mana akan datang masa yang sukar, masa yang sulit, atau yang bahkan disebut masa kesusahan besar. Dan apa yang penting dilakukan oleh umatnya dalam keadaan terjepit. Inilah yang sedang dijelaskan dengan perumpamaan tentang seorang janda yang menghadapi keadaan terjepit, keadaan susah dalam hidupnya karena hak-haknya dirampas oleh orang-orang yang lalim, yang zalim bagi dia. Dan untuk mendapatkan haknya itulah ia mendatangi seorang hakim. Jadi alur ini kita mau melihat bahwa ada tokoh dalam perumpamaan ini, ada hakim yang tidak adil. Hakim ini menurut ayat 2 dan juga ayat 4 menjelaskan bahwa ia seorang yang tidak takut akan Tuhan. Ia juga tidak menghormati siapapun, sehingga sulit untuk membujuk dia menolong kita. Kita datang kepadanya atas nama raja, dia tidak peduli. Mendatang kepadanya sebagai seorang yang dekat dengan jenderal, dia tidak menghormati jenderal. Apalagi yang datang kepadanya ini adalah tokoh kedua, yaitu seorang janda. Janda di sini menyiratkan tentang seorang yang miskin, seorang yang tidak punya, sudah tidak punya suami. Sebagai perempuan, ia tidak mendapat penghormatan sebagaimana yang dialami oleh laki-laki di dalam tatanan masyarakat Yahudi. Dan ia tidak punya uang untuk menyogok hakim ini sehingga ia dapat membela haknya tersebut. Tetapi ada pelajaran yang menarik dari perumpamaan ini adalah bahwa berkat ketekunan itulah ia dapat memperoleh jalan keluar dari persoalannya. Nah, hakim yang tidak adil ini adalah tokoh antagonis dalam perumpamaan ini yang dikontraskan dengan Allah. Sementara janda ini yang mempunyai persoalan yang dalam keadaan terjepit itu dihubungkan dengan umat pilihan Tuhan, yaitu kita sebagai orang-orang percaya. Tindakannya yang tidak berhenti, yang tidak pernah putus asa untuk berjuang memperoleh haknya,
merupakan satu tindakan yang patut diteladani dalam kehidupan orang percaya, terutama dalam hal berdoa, bahwa kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu, sama seperti janda ini yang selalu datang kepada hakim, sekalipun hakim ini tidak menghormati dia, apalagi dengan latar belakang janda ini yang biasanya tidak mendapat perhatian dalam tatanan masyarakat Yahudi. Tetapi tindakan melakukannya dengan tidak jemu-jemu, pada akhirnya ia mendapatkan haknya sekalipun dari hakim yang tidak adil. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hakim yang dengannya kita datang kepadanya adalah tentu saja hakim yang adil. Kita sama seperti janda, dalam banyak hal kita terjepit, tetapi ada perbedaan. Kita datang kepada hakim yang adil, yang mau segera membenarkan kita ketika kita datang kepadanya. Itulah perbedaannya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sama seperti janda tadi, adalah melakukan doa yang tidak jemu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa kita perlu melakukan doa yang tidak jemu-jemu dalam kehidupan kita untuk memperoleh pertolongan, untuk memperoleh jalan keluar terhadap setiap persoalan kehidupan kita. Mungkin kita tidak seperti janda yang terjepit karena hak-haknya dirampas oleh orang lain, tetapi dalam banyak kasus kita sedang terjepit oleh berbagai pergumulan, oleh berbagai persoalan, apakah ekonomi, apakah rumah tangga, mungkin juga pemahaman doktrinal kita. Dan justru karena itulah kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, memberikan jalan keluar terhadap persoalan kita. Yang kita butuhkan sekali lagi adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mengapa? Pertama, karena Allah tidak pernah terlambat untuk menyatakan pertolongannya kepada umatnya. Ayat 8 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka." Kata segera di situ menunjukkan bahwa Allah tidak pernah terlambat memberi pertolongan kepada kita. Segera di sini menunjukkan bahwa Ia tahu kapan saatnya Ia menolong kita, dan Ia tidak akan mengulur-ulur waktu sampai kita kehabisan waktu dan gagal untuk memperoleh jalan keluarnya. Itulah Allah yang menolong kita. Karenanya kita harus selalu datang kepadanya, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kedua, Ia adalah Allah yang menjawab doa kita. Karena itu kita harus berdoa kepadanya. Kalau kita tahu bahwa doa kita itu sia-sia, tidak akan dijawab, maka kita akan tidak melakukan doa. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan menjawab doa kita, bahkan Ia tidak mengulur waktu untuk menjawab doa kita, maka ini akan menolong kita untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, ada kalanya seolah-olah Tuhan mengulur-ulur waktu untuk menjawab doa kita, yang sesungguhnya itu masih dalam waktu yang Tuhan tetapkan untuk menolong kita. Pertama, kenapa seolah-olah Ia mengulur waktu? Karena Ia adalah Allah yang Maha Kasih. Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat jikalau ada kesalahan dan dosa yang dalam kehidupan kita. Allah Maha Murah. Allah mau supaya kita bertobat dan memperoleh pertolongan dari Dia. Kalaupun bukan karena kita berdosa,
lalu kelihatan Tuhan mengulur-ulur waktu, itu artinya Tuhan sedang mengizinkan kita diproses melalui ujian iman, supaya iman kita itu teruji dan berkualitas dalam kehidupan kita, yang tangguh menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena pertama, Allah menjawab doa kita. Kedua, Allah tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong kita bersama. Nah, kalau demikian, bagaimanakah seharusnya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu supaya kita memperoleh apa yang patut kita peroleh melalui doa kita? Pertama, kita harus berdoa dengan benar. Karena ternyata ada juga orang yang berdoa dengan cara yang salah, atau dengan motivasi yang salah, atau berdoa dengan doa yang salah. Itu dalam Yakobus pasal 4. Nah, di sana dikatakan bahwa kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Dengan kata lain, mari kita berdoa dengan benar. Dimulai dari hati yang benar, mengungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan secara benar. Kiranya melalui jawaban terhadap doa kita nama Tuhan dimuliakan. Bukan supaya saya menjadi besar, saya merampas kemuliaan Tuhan, supaya saya dilihat orang sebagai yang rohani, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Karena doa juga kadang-kadang merupakan kedok, di mana akan menunjukkan kepada orang lain bahwa saya rohani. Itu doa yang salah. Doa yang benar adalah doa yang muncul dari hati yang tulus, untuk memperkenankan Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, terhadap setiap persoalan kehidupan kita. Karena itu mari kita juga minta hikmat dari Tuhan untuk menolong kita berdoa secara benar. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, bukan saja berdoa dengan benar, tetapi juga kita harus berdoa dengan iman. Dalam ayat 8 bagian akhir dikatakan, kalau anak manusia datang, adakah ia menjumpai iman di bumi? Berdoa dengan iman. Sebetulnya berdoa dengan tidak jemu-jemu juga adalah menunjukkan suatu iman. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan, waktu kita terus-menerus berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu sudah menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Tetapi beriman di sini juga mencakup hal hati kita yang mau berdoa kepada Tuhan, menyerahkan totalitas kehidupan kita, memperkenankan Tuhan melakukan apapun yang terbaik menurut kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mau. Jadi berdoa juga adalah mempersilahkan Tuhan melakukan apapun yang terbaik menurut pandangan Tuhan bagi kita. Karena itu mari kita terus-menerus berdoa. Dan kalau kita yakin apa yang kita doakan ini sesuai kehendak Tuhan, jangan pernah berhenti mendoakannya sampai Tuhan menunjukkannya bagi kita. Karena Tuhan mau menjawab doa kita bersama. Dikatakan ia akan segera membenarkan mereka. Sekali lagi, mari kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena Allah mendengar doa kita dan ia tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Hanya saja Tuhan mau supaya kita berdoa dengan cara berdoa dengan benar, dan juga berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, berdoa dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian kami dalam mengiring Tuhan menghadapi persoalan kehidupan kami, dengan terus setia berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih,
Sebelum kita masuk dalam doa bersama yang nantinya akan dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga di tempat masing-masing, saya akan menyampaikan tambahan pokok-pokok doa untuk kita akan doakan bersama di tempat masing-masing sehubungan dengan jemaat Tuhan di tempat ini dan beberapa hal lainnya. Pertama, bahwa kita terus berdoa mendoakan jemaat Tuhan yang masih terus bergumul untuk kesehatan mereka, secara khusus untuk Ibu Yati yang sedang menjalani proses perawatan, juga Bapak Maret Cahyo dan Ibu Alfrida Karangan, anak kekasih Penti, Ibu Setmin Mangontan, dan juga Ibu Marce dan Ibu Serli Sumbung, Bapak Diding Chandra, biarlah kiranya mereka dikuatkan dan dipulihkan dengan sempurna. Juga kita terus berdoa untuk orang tua kita yang sudah lanjut usia, supaya mereka kuat dalam iman. Kita berdoa, mendoakan jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang ada, baik itu yang sedang bergumul masalah ekonomi, bergumul masalah rumah tangga, pekerjaan, biarlah kiranya Tuhan menolong. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan dalam rumah tangga masing-masing, kiranya Tuhan terus memberkati dan menolong. Kita berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan dalam pendidikan, secara khusus dalam mengikuti proses pembelajaran secara online, biarlah mereka terus bersemangat dan tetap berprestasi dalam kehidupan mereka. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang menyusun skripsi, kiranya Tuhan menolong, boleh menyelesaikannya dalam pertolongan Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari lapangan pekerjaan, biarlah kiranya Tuhan membuka jalan sehingga apa yang mereka rindukan dan gumuli, baik itu kekasih kita Drain, kekasih kita Rizka dan juga Iren, biarlah Tuhan membuka jalan, memberikan lapangan pekerjaan untuk mereka akan tekuni ke depan. Selanjutnya kita berdoa mendoakan jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati apa yang dikerjakan, diusahakan oleh seluruh jemaat Tuhan, boleh berhasil dalam pertolongan Tuhan. Kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, secara khusus di masa pandemi sekarang ini, kiranya tetap diberikan hikmat menjalani kehidupan, menjalani aktivitas setiap hari, sehingga boleh dapat tetap sehat dan bersuka cita, dan tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan, menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Selanjutnya kita berdoa mendoakan persekutuan kita, jemaat Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan terus menolong, memberkati, baik di tempat ini pun pos pelayanan kita yang ada di Karawaci. Seluruh jemaat Tuhan kita doakan supaya Tuhan terus menolong, memberkati kerinduan-kerinduan, harapan-harapan, bahkan program kerja, kiranya Tuhan memberkati semua dapat berjalan dengan baik untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita berdoa untuk panitia pembangunan, panitia Natal dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, bahkan seluruh pelayan yang ada di jemaat kita, tim gembala, para penatua diaken, guru-guru sekolah minggu, pengurus persekutuan intragerejawi, biarlah mereka diberikan hikmat dalam mengatur menata pelayanan dengan baik, sehingga seluruh jemaat Tuhan walaupun dalam keadaan terbatas sekarang ini tetap dilayani dan dijangkau untuk tetap setia dalam hidup beriman kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita berdoa untuk pelayanan kita di tingkat klasis, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pengurus Majelis Klasis Jawa Sumatera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang ada, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk gereja-gereja lokal yang ada, pos-pos pelayanan yang ada, supaya Tuhan memberkati terus berkembang dengan baik. Kita berdoa untuk rencana pertemuan nasional PKP di Bali pada tahun depan. Kita doakan supaya Tuhan memberkati panitia yang ada, supaya diberikan hikmat dalam mengatur dan menata pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa untuk pelayanan kita di tingkat sinode. Kita berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada dalam tugas dan fungsi mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, sehingga masing-masing mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik, dan organisasi kita Gereja Kibait akan dibawa semakin maju dalam iman, dalam pelayanan kepada Tuhan, dan memberkati banyak orang. Selanjutnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, secara khusus di tengah-tengah pandemi yang ada.
kita doakan biarlah seluruh masyarakat dapat menjalani aktivitas hari-hari mereka dengan berhikmat, sehingga melalui kita, melalui setiap masyarakat yang ada dengan berhikmat menjalani hidup ini, menjalani aktivitas, boleh meminimalisir penularan dari virus ini. Kita doakan pemerintah dalam mengatur jalannya kepemerintahan secara khusus di tengah-tengah pandemi yang ada, supaya diberikan hikmat dalam mengambil kebijakan-kebijakan, sehingga jika Tuhan berkenan bangsa kita boleh dilawat dari pandemi yang ada sekarang ini, sehingga jika Tuhan berkenan virus ini dapat diatasi dengan baik. Dan kita doakan supaya kita setiap anak-anak Tuhan dapat terus menjadi berkat bagi bangsa ini di tengah-tengah pandemi yang dihadapi saat ini. Dan biarlah bangsa kita semakin hari di bawah semakin lebih baik dalam berbagai segi, dan masyarakat boleh hidup menikmati keamanan, menikmati damai sejahtera. Dan biarlah bangsa kita dibawa dipulihkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian bahan-bahan doa dari tempat ini, dan kami silakan kepada Bapak Ibu di tempat masing-masing untuk menyampaikan kesaksiannya, menyampaikan bahan doanya satu dengan yang lain, untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain pada malam hari ini. Kita percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka Ia setia dan adil akan menolong kita, akan menunggu kita, dan akan sanggup menolong kita dalam segala keluh kesah kita. Karena itu Bapak Ibu, serahkan, sampaikan kepada Tuhan seluruh pergumulanmu, serahkan kepada Tuhan seluruh keluh kesahmu. Ia akan menolong kita, Ia akan memberkati kita. Dan kami silakan kepada salah seorang anggota keluarga di tempat masing-masing untuk mengambil alih sejenak persekutuan doa ini, untuk memimpin anggota keluarga di tempat masing-masing untuk masuk dalam doa bersama. Dan seperti biasa, Bapak Ibu silakan hentikan sejenak tayangan ini untuk berdoa bersama-sama. Nanti setelah doa bersama di tempat masing-masing selesai, Bapak Ibu boleh kembali menjalankan tayangan ini untuk kita dapat menyelesaikan persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kami silakan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berdoa di tempatnya masing-masing. Saatnya kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Pujian kita bahwa apapun juga yang menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Ia adalah penjaga kita, waktu tenang ataupun waktu tegang, dan di dalam penjagaannya kita akan aman. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 216. Tuhan peliharakan, dan doa berkat sebentar oleh Bapak Pendeta Paulus Lana Patandian. Kemenangan iman nomor 216, Tuhan peliharakan. Tuhan menjaga
Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah setia berdoa kepada Tuhan. Andalkan Dia dalam setiap pergumulanmu. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan pemeliharaan dari Roh Kudus adalah kiranya menyertai kamu sekalian malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.